Banyak wanita masuk neraka bukan karena nggak sholat. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepada aku neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka ini berbini. Ada seorang wanita bertanya, walima ya Rasulullah. Kenapa? Kenapa kebanyakan penghuni neraka itu wanita? Kafir mereka. Kafir. Ya Rasul, apa mereka kafir kepada Allah? Enggak. Mereka beriman. Perempuan-perempuan masuk neraka gara-gara kufur kepada suami. Kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Sampai kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang tahun, lalu perempuan itu melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku nggak pernah lihat engkau menyenangkan hatiku. Nggak pernah. Padahal setahun berbuat baik. Halo semua. Apakah kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pengajaran Ustadz Riza Basalamah yang barusan kita dengar? Barusan kita mendengar dari Ustadz Riza Basalamah bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Bukan karena wanita itu kafir terhadap Allah, tetapi karena kafir terhadap suaminya. Kufur terhadap kebaikan-kebaikan suaminya. Penjelasannya adalah, kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang tahun, lalu wanita itu melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya, wanita itu akan mengatakan, aku tidak pernah melihat engkau menyenangkan hatiku. Itulah yang menyebabkan kenapa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita, kata Ustadz Riza Basalamah. Nah, apakah kamu sudah merasa ada yang aneh dengan pengajaran ini? Kenapa hanya wanita yang dinilai dengan cara seperti ini? Bukankah banyak juga pria yang kufur terhadap kebaikan istrinya? Bukankah kenyataannya, jika seorang istri melayani suaminya sepanjang tahun, lalu istrinya itu melakukan sesuatu yang menyakiti hati suaminya, maka suaminya itu akan melupakan segala kebaikan yang dilakukan oleh istrinya itu juga? Tidak percaya? Coba bayangkan jika istri kamu selingkuh. Sekali aja. Coba jawab dengan jujur. Apakah kamu akan mengingat seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh istrimu? Atau kamu akan mengabaikan semua kebaikan istri kamu itu, lalu kamu menceraikan dia? Salahkah seorang pria yang menceraikan istrinya jika istrinya itu berbuat baik sepanjang tahun, namun setahun sekali dia berselingkuh? Jangankan berselingkuh, bukankah ada ustadz yang mengajarkan bahwa suami boleh memukul istrinya jika istrinya menolak untuk melayani suaminya? Ketika seorang suami memukul istrinya ketika istrinya menolak melayani, apakah dia ingat bahwa kemarin-kemarin istrinya sudah melayani dia? Apakah dia ingat bahwa istrinya sudah mengurus rumah, merawat anak-anak, dan lain sebagainya? Bukankah ketika seorang suami melakukan sesuatu yang menyakiti istrinya, itu sudah menandakan bahwa dia lupa kebaikan istrinya? Kalau kebanyakan pria juga melakukan hal yang sama, kufur terhadap kebaikan istri, kenapa hanya wanita yang menjadi penghuni neraka karena alasan itu? Apakah pria boleh melupakan kebaikan istrinya, tetapi wanita tidak boleh melupakan kebaikan suaminya? Tentu tidak. Itu tidak adil. Pria tidak boleh melupakan kebaikan istrinya, sebagaimana wanita tidak boleh melupakan kebaikan suaminya. Lagi pula, kenapa patokannya adalah suami? Kenapa bukan orang tua? Berapa banyak orang yang melupakan kebaikan orang tua, walaupun orang tua tidak pernah satu kali pun melakukan sesuatu yang menyakiti anaknya? Bukankah kita mengenal pepatah, surga ada di telapak kaki ibu? Apakah kamu setuju ibu kamu harus masuk neraka
karena ibu kamu melupakan kebaikan ayah kamu ketika ayah kamu berbuat suatu kesalahan yang menyakiti ibumu. Tentu tidak setuju, kan? Wanita punya jasa besar dalam melahirkan dan membesarkan anak, dan dia tidak memperlakukan anak lelaki dan anak perempuan dengan tidak adil. Jadi, benarkah penghuni neraka kebanyakan wanita? Tentu saja tidak. Apalagi jika dikatakan dengan alasan karena banyak wanita yang tidak menghargai suaminya. Menurut saya, pengajaran penghuni neraka kebanyakan wanita itu seperti caci maki seorang lelaki egois yang stres karena istrinya marah. Lelaki itu berbuat suatu kesalahan fatal yang melukai istrinya, lalu dia berusaha memaksa istrinya mengampuni dia atau melakukan apa yang dia inginkan dengan bawa-bawa Tuhan, surga, dan neraka. Kebohongan dengan bawa-bawa Tuhan, setan, surga, dan neraka semacam itu biasa dilakukan oleh manusia yang frustasi, yang sudah kepepet, tidak bisa memberikan argumentasi yang lebih baik demi mendapatkan apa yang dia inginkan atau demi menghindari hukuman yang akan dia terima. Apakah seorang lelaki yang benar akan berkata kepada istrinya yang terluka, "Kamu akan masuk neraka jika tidak mengampuni saya"? Tentu saja tidak. Seorang lelaki yang benar tidak akan berusaha memperbudak istrinya, apalagi dengan ancaman neraka ataupun dengan iming-iming surga. Apakah seorang lelaki yang benar akan melukai istrinya? Tentu saja tidak. Jadi, jangankan seorang nabi, orang yang mengajarkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita seperti itu, bukanlah seorang lelaki yang benar. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan yang benar akan setuju dengan lelaki egois yang sudah berbuat kesalahan yang menyakiti istrinya, lalu memaksa istrinya mengampuni dan melupakan kesalahannya dengan bawa-bawa Tuhan, surga, dan neraka? Tentu saja tidak. Jadi, sekarang kamu sudah tidak perlu takut dengan ancaman neraka dan juga tidak perlu tergiur dengan iming-iming surga. Orang-orang yang mengancam kamu neraka itu bukan yang punya surga neraka. Mereka hanyalah orang-orang yang berusaha memperbudak kamu dengan perasaan takut terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Orang itu sendiri juga belum tentu masuk surga. Kalau kamu masih takut masuk neraka dan mau masuk surga, ikutilah jalan orang yang sudah masuk surga, yaitu Yesus Kristus. Semua orang bisa aja ngomong surga neraka. Kalau begini masuk surga, kalau begitu masuk neraka. Tetapi mereka semua cuma omong doang, tanpa bisa membuktikan. Kenyataannya, tidak ada orang yang kembali dari kematian lalu masuk surga kecuali Yesus Kristus. Nah, terlepas apakah kamu mau mengikuti Yesus atau tidak, sekarang kamu sudah tidak perlu takut dengan ancaman neraka oleh orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau apapun. Sekarang, coba jawab pertanyaan saya dengan akal sehat dan hati nurani. Apakah kamu setuju bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah wanita? Kalau kamu tidak setuju, berarti kamu tidak cocok beragama Islam. Karena apa yang diajarkan oleh Ustadz Riza Basalamah itu adalah ajaran Islam yang otentik. Dan masih banyak ajaran Islam lain yang tidak akan cocok dengan akal sehat dan hati nurani kamu. Jadi, kalau sekarang kamu tidak beragama Islam, bersyukurlah. Kalau sekarang kamu masih beragama Islam,
lebih baik kamu ambil kesempatan untuk pindah ke agama lain. Tidak ada gunanya kamu percaya kepada satu Tuhan, kalau Tuhan yang kamu percaya itu adalah Tuhan yang salah. Kalau kamu lahir sebagai seorang Islam, bukan berarti kamu harus mati sebagai orang Islam. Sama seperti jika kamu lahir sebagai orang miskin, bukan berarti kamu harus mati sebagai orang miskin. Kamu bisa mengubah nasib sehingga menjadi orang yang lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.